Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di seri pengantar filsafat ya. Kali ini kita pengen ngebahas filsafatnya Melissos dari Samos yang mana ini akan berkaitan dengan filsafat kesatuan dan keabadian. Jadi ya, sebelumnya kita sudah membahas filsafatnya Zeno, jadi kali ini kita pengen membahas filsafatnya Melissos ya. Ini juga ada di dalam satu mazhab bersama Zeno serta Parmenides ya. Jadi ya teman-teman masih bisa koreksi jika saya salah, tapi seingat saya beliau ini Melissus ini masih satu mazhab dengan Zaino juga. Jadi kita ya lagi dan lagi kita harus membayangkan suatu asumsi dulu sebelum akhirnya kita bisa masuk ke bagaimana filsafatnya Melissus ini bekerja ya. Kita perlu membayangkan sebuah kenyataan yang tidak pernah lahir, tidak pernah mati, tidak memiliki batas, tidak bergerak, dan abadi selamanya. Dan itu ya sebuah asumsi yang agak sulit dipercayakan. Tetapi inilah menjadi asumsi dasar untuk kita lompat ke dalam pemikiran Melissos dari Samos. Jadi si Melissos ini bukan sekedar pemikir, tapi dia juga seorang panglima perang yang pernah mengalahkan armada Athena. Dan di balik keberaniannya di medan tempur, dia juga meninggalkan warisan pemikiran yang cukup menggetarkan logika dan menurutnya dunia yang kita lihat ini adalah ilusi. Nah, jadi kita akan melompat perlahan-lahan memasuki pemikiran si Melissos ini ya. Melissos ini merupakan penerus dari tradisi sekolah Elea bersama Parmenides, Zeno. Namun dia juga membuat beberapa pengembangan penting. Jadi akan ada beberapa hal yang kita tandai sehingga kita bisa memahami pemikirannya. Jadi yang pertama uh, itu tentang being itu abadi. Jadi bagi Melissos itu, yang ada atau being itu tidak mungkin diciptakan atau dihancurkan. Jika ada sesuatu yang muncul pasti berasal dari ketiadaan. Tapi ketiadaan tidak ada. Maka being itu selalu ada. Dan sebagai contoh itu kebenaran matematika. Seperti 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Dan bagi Melissos itu tidak lahir dari kemarin dan tidak akan hilang besok. Jadi 2 tambah 2 itu sama dengan 4 sifatnya abadi. Kemudian being itu tidak terbatas. Jika yang ada atau being itu memiliki batas, berarti itu ada sesuatu di luar dari batas itu. Tetapi di luar being hanya ada ketiadaan, dan ketiadaan yang mustahil ada. Sehingga being itu tak terbatas. Kita perlu membayangkan semesta yang terus meluas tanpa tepi, dan jika kita berjalan tanpa henti, ya kita tidak pernah menemukan dinding akhir gitu loh. Jadi ya kita tidak akan pernah menemukan suatu penghalang gitu karena being itu tidak terbatas. Kemudian Melissus juga menyatakan kalau being itu satu. Karena tidak terbatas, being tidak mungkin terdiri dari banyak hal. Dan jika ada banyak hal maka harus dipisahkan oleh sesuatu. Dan itu berarti akan ada void atau kekosongan. Tapi ya kekosongan itu juga tidak mungkin ada. Jadi menurut Melissos itu kenyataan sejatinya tunggal. Dan kita ambil di contoh yang lebih modern itu misalnya ruang hampa di dalam fisika kuantum yang sebenarnya bukan kosong, melainkan penuh dengan energi. Kemudian Melissus juga berpendapat kalau being itu tidak berubah. Jadi jika sesuatu itu berubah berarti ada saat ia berbeda dari sebelumnya. Tetapi itu berarti yang ada atau being itu pernah menjadi tidak ada. Kan itu mustahil ya. Sehingga being itu ya akan sama selamanya tidak pernah berubah menurut Melissos. Dan kita contohkan itu sebagai hukum kekekalan energi ya. Yang mana energi tidak diciptakan atau dimusnahkan. Tapi hanya berubah bentuk saja. Jadi ya dia akan tetap pada titik yang sama gitu. Sehingga yang ada ini tidak berubah. Being ini tidak berubah. Kemudian being itu tidak bergerak. Untuk bergerak, sesuatu itu harus berpindah ke ruang kosong. Jadi being ini harus berpindah ke ruang kosong. Tapi kan ruang kosong itu tidak ada. Artinya void itu tidak ada. Jadi ya tidak ada gerak sejati. Dan kalau kita analogikan, misal nih sebuah botol yang penuh dengan air dan di dalamnya itu ya tidak akan ada rongga udara.
yang mana air di dalamnya itu tidak bisa berpindah kemanapun karena tidak ada ruang kosong yang tersedia di dalam suatu botol. Melissus ini menantang manusia dengan pertanyaan mendasar. Pertanyaan itu, apakah dunia yang kita lihat benar-benar nyata? Dan Melissus mengatakan segala sesuatu yang kita saksikan, kelahiran, kematian, gerak, perubahan, itu hanyalah penampakan dan bukan kenyataan sejati. Dan kalau kita ambil dalam contoh sehari-hari, ya kita melihat matahari terbit dan terbenam. Ya padahal kenyataannya matahari tidak bergerak mengelilingi bumi, dan itu hanyalah penampakan dari sudut pandang kita saja, ya berkaitan dengan POV ya. Kemudian kita melihat es mencair menjadi air, lalu menguap jadi uap, dan seolah ada perubahan wujud. Namun hakikat partikel itu ya tetap air, ya tetap H2O. Dan bagi Melissus, kehidupan sehari-hari itu penuh dengan ilusi. Seperti ketika kita menonton film, kita melihat aktor bergerak di layar, padahal yang bergerak hanyalah cahaya yang diproyeksikan. Dan jika kita refleksikan kembali, ya kalau begitu, apakah kita bisa percaya pada panca indera? Ataukah hanya akal dan logika yang bisa menyingkap hakikat sejati tentang realitas yang ada di balik kehidupan manusia ini? Filsafat Melissus ini juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati di hadapan realitasnya. Bahwa apa yang tampak itu mungkin tidak selalu benar, dan di dalam sains modern, kita juga menemukan hal-hal serupa. Misalnya, atom yang tampak solid sebenarnya hampir seluruhnya kosong. Cahaya bisa jadi partikel, dan bisa jadi gelombang. Jadi realitas itu jauh lebih kompleks dari apa yang terlihat. Dan yang bisa kita lakukan itu adalah 3 hal ya menurut saya. Yang pertama, kita belajar untuk kritis. Kita tidak boleh langsung percaya pada tampilan luar, dan kita harus mempertanyakan apakah ini kenyataan atau hanya ilusi. Kemudian kita harus melatih akal kita, nalar kritis ya. Kita harus menggunakan logika. Jadi bukan hanya panca indera, kita membutuhkan logika, membutuhkan nalar yang kritis untuk memahami dunia. Kita juga perlu merenung, apakah mungkin hidup kita sehari-hari ini juga sekadar penampakan, sementara hakikat terdalamnya adalah sesuatu yang abadi dan tidak berubah. Ya sama seperti Melissus ya, kita perlu berani untuk berpikir dan melampaui kebiasaan kita, menembus ilusi, serta mencari yang hakiki. Nah, pada titik ini, Melissus juga mengingatkan kita bahwa apa yang kita lihat itu bukanlah kenyataan sejati, tapi hanya penampakan. Dan pertanyaannya, kalau begitu, seberapa jauh kita bisa percaya pada dunia yang kita alami? Lalu apakah kelahiran benar-benar awal dari segalanya? Apakah kematian benar-benar akhir? Atau itu semua hanyalah perubahan bentuk di permukaan dan sementara hakikat terdalamnya itu tetap sama, jadi abadi, tak tergoyahkan? Pertanyaan-pertanyaan demikian itu ya perlu kita renungkan, supaya kita dapat memahami juga bagaimana dinamika pemikiran Melissus ini dan juga dampak lanjutannya terhadap perkembangan filsafat dan cara hidup manusia. Nah, kita perlu membayangkan kehidupan kita sehari-hari. Kita sering merasa khawatir kehilangan sesuatu, misalnya harta, jabatan, bahkan orang yang kita cintai. Ya, namun jika Melissus benar, ya kita dunia ini tidak ada yang benar-benar sungguh hilang gitu. Yang ada hanyalah transformasi penampakan. Yang mana saat sebuah lilin padam, kita melihat api menghilang, tetapi panasnya berpindah ke udara. Cahayanya tersimpan dalam ingatan kita, dan apakah benar api itu lenyap atau hanya berubah bentuk saja atau bertransformasi saja? Melissus pun berkata, yang ada itu tidak bergerak, tidak berubah. Tetapi kita melihat dunia penuh gerak, penuh gerakan, penuh perubahan. Anak tumbuh dewasa, siang berganti malam, ombak datang dan pergi, angin bertiup kencang dan kadang anginnya bertiup santai. Lalu bagaimana kita menjelaskan hal itu? Ya mungkin yang kita sebut gerak itu hanyalah cara kita merasakan sesuatu yang lebih besar. Seperti menonton film, yang mana 1000 gambar statis itu diputar dengan cepat dengan ketentuan waktu tertentu. Dan itu kita menyebutnya sebagai suatu gerakan, yang mana padahal itu hanya gambar statis. Jadi apakah mungkin seluruh realitas ini hanyalah sebuah film kosmik yang diproyeksikan ke dalam kesadaran kita? Kemudian, apakah kita bisa mempercayai panca indera kita? Yang mana panca indera kita ini sering menipu ketika kita melihat langit itu biru, padahal warnanya itu hanyalah pembiasan cahaya. Terus ketika kita mendengar gema di gua, seolah ada dua suara yang saling bersahutan, ya padahal itu hanya satu suara yang terpantul. Kita melihat bintang di langit, padahal mungkin bintang itu sudah mati jutaan tahun yang lalu. Jika indera
manusia ini bisa menipu dalam hal-hal kecil seperti ini saja gitu kan. Bagaimana dengan kenyataan yang besar? Kenyataan yang lebih besar itu tadi, fakta-fakta yang lebih besar. Apakah dunia ini sendiri hanyalah fata morgana kosmik? Lagi dan lagi, untuk memahami filsafat Melissus ini, kita akan diajak terus untuk melakukan refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bilang ya cukup panjang dan memiliki korelasi dengan pengantar filsafat sebelumnya. Sehingga kita perlu merefleksikan ya, yang mana Melissus ini mengajak kita untuk kembali ke dalam diri kita. Kalau sebenarnya dunia luar itu hanyalah penampakan dan mungkin kebenaran sejati justru ada dalam kesadaran kita sendiri gitu. Tidak terikat dengan dunia di luar kita. Karena di dunia di luar kita itu sebenarnya hanya proyeksi yang mungkin saja yaitu hanya tipu-tipu dunia. Lalu kita akan diajak refleksi lagi ya. Apakah kita itu hanya sekumpulan perubahan, usia, tubuh, kemudian pengalaman, atau ada sesuatu ya dalam diri kita yang tetap abadi dan tak tergoyahkan? Dan Melissus mungkin kalau kita ajak dialog seperti itu akan menjawab kalau hakikat sejati kita adalah bagian dari being yang satu, tanpa awal, tanpa akhir, tanpa gerak, tanpa batas. Sehingga jika hal itu benar, maka mungkin kita tidak pernah benar-benar lahir dan kita pun tidak akan pernah sungguh-sungguh mati. Jadi kita hanyalah penampakan dari suatu realitas abadi dan pertanyaan terakhir, apakah kita benar-benar memiliki keberanian untuk hidup dengan kesadaran itu? Dan dengan kita memahami filsafatnya Melissus ini, kita diajak untuk terus berani bertanya dan memahami apakah kita benar-benar bisa hidup dengan kesadaran semacam itu, seperti yang diajarkan oleh Melissus.